saya Kenny Kurniawan dari kelas 11 Perbankan 1. Saya di sini ingin sedikit berkhotbah tentang ayat firman Tuhan yang terdapat pada 1 Mazmur ayat 1-6 tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Sebelum mulai khotbah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati saya yang berkhotbah untuk hari ini Tuhan, dan kiranya semua jemaat-Mu yang dapat mendengar itu dapat mendengar dengan baik dan dapat mengerti apa yang saya khotbahkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Jadi saya akan bacakan kitab Mazmur 1 ayat 1-6, yaitu tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Manusia itu seperti perjalanan. Dalam perjalanan, manusia itu dituntut untuk memilih keputusan mengambil jalan mana yang harus dipilih. Dalam firman Tuhan, perjalanan manusia yaitu ada dua pilihan, yaitu patuh kepada Tuhan dan tidak patuh kepada Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan juga hanya ada dua jenis orang yang diakui Allah, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah orang yang jalan hidupnya bercirikan, contohnya kayak kebenaran kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan terpisah dari persekutuan orang yang sukanya berbuat dosa, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan orang fasik adalah orang yang tidak tinggal di dalam firman Allah, yang kesukaannya berbuat dosa, melakukan apa yang dilarang Tuhan, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kedua jalan tersebut, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik, memiliki hasil perjalanan hidup yang berbeda. Hidup orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Terdapat pada kitab Yohanes 15 ayat 7, yaitu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan hukumku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apapun yang dibuatnya berhasil bukan berarti tidak mempunyai masalah atau kegagalan, tetapi orang benar akan mengetahui kehendak Allah dan berkat Allah. Dengan hasil yang didapatkan oleh perjalanan hidup orang fasik, yaitu seperti sekam yang ditiup angin. Ini suatu gambaran berbagai kekuatan yang tidak mereka lihat, yang akan menghancurkan perjalanan hidup mereka. Mereka terlepas dari kasih karunia Allah dan berada di bawah penghukuman Allah. Kita belajar bahwa perjalanan hidup orang benar itu akan menghasilkan suatu perjalanan yang baik bagi kita semua, tetapi perjalanan orang fasik itu dapat menyulitkan perjalanan hidup kita untuk lebih ke depannya. Saudara-saudari sekalian, pilih jalan yang benar dan patuh terhadap perintah yang Tuhan perintahkan kepada semua jemaatnya. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kiranya apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh semua jemaat yang mendengarkan. Dalam mengakhiri khotbah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Hari ini saya bisa sedikit berkhotbah tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa diperbuat dan dilakukan oleh semua jemaat-Mu Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa memilih jalan yang benar untuk perjalanan hidup kita selanjutnya Tuhan. Dan kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau selalu memberkati kita, berikan kita kesehatan, dan segala yang kita lakukan itu bisa baik untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih.